Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 27 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Agus Malu CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman dimanapun Anda berada, para pendengar setia Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang selalu diberkati Tuhan. Selamat berjumpa sekaligus selamat berakhir pekan untuk Anda dan keluarga. Semoga pada akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menikmati kebersamaan, menikmati quality time bersama dengan keluarga, tetapi jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya Romagus CSSR pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang jahat dan juga bagi orang-orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita mendengarkan sabda yang kalau boleh saya bilang ini bagian terindah dari sabda Tuhan yang pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dalam seluruh bagian khotbah di bukit memang isinya kurang lebih membolak-balikkan pemahaman lama dan pemahaman baru karena kehadiran Yesus. Sebagaimana juga kita dengarkan dalam bagian Injil hari ini. Bagaimana mungkin saudara-saudari musuh dikasihi? Bukankah musuh itu harus dilawan? Bukankah musuh itu harus dihukum? Bukankah musuh itu harus dibalas? Bukankah musuh harus dikalahkan? Itu yang sering terjadi dalam pengalaman hidup kita. Karena itulah saudari-saudara seringkali keluar kalimat-kalimat ini di dalam perjumpaan, di dalam relasi, di dalam komunikasi dengan sesama. Sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni dia. Tiada maaf untukmu, tiada ampun bagimu. Sabar itu ada batasnya. Sakit hatiku kau buat begitu. Ingat sebuah lagu beberapa tahun lalu yang bunyinya sakitnya tuh di sini. Bapak Ibu pasti punya pengalaman disakiti, dirugikan, dibuat sakit, dibuat menderita, entah oleh siapapun.
kecil ataupun besar. Kita pasti pernah mengalami itu. Karena itu firman Tuhan hari ini yang saya katakan tadi bagian terindah dari sabda Yesus dalam bagian khotbah di atas bukit menjadi sebuah permenungan sekaligus peneguhan untuk pengalaman-pengalaman kita. Apalagi saudara-saudari, kita berada dalam masa tobat, masa untuk membaharui diri, masa untuk berintrospeksi, masa untuk berbenah hati di hadapan Tuhan. Tepat sekali soal pengampunan selalu berkaitan dengan pertobatan. Dan soal pengampunan selalu juga berarti berbicara tentang kualitas kasih, kualitas cinta di dalam diri kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jangan pernah mengatakan bahwa kita adalah orang Katolik yang baik kalau kita mampu bergaul dengan orang yang baik-baik saja. Jangan pernah mengaku diri sebagai orang Katolik yang baik kalau belum pernah mengampuni musuh. Jangan pernah mengaku sebagai orang Katolik yang benar kalau belum pernah merasa harus menyangkal diri, mengalahkan diri sendiri untuk memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti, yang pernah mungkin menyusahkan, merugikan kita. Kita belajar dari firman Tuhan ini hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu untuk menegaskan kepada kita bahwa sebagaimana Bapa di surga telah begitu mengasihi kita dan tidak membeda-bedakan kita, baik maupun benar, saleh maupun salah, kudus maupun kudis. Demikianlah kita harus berperilaku sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Yesus. Hujan Tuhan turunkan tidak hanya untuk orang-orang baik, juga untuk orang-orang yang tidak baik. Matahari bersinar bukan hanya untuk orang-orang baik, tapi untuk semua orang, termasuk orang jahat. Itu menggambarkan kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak membeda-bedakan kita, yang tidak menghukum yang satu yang lain karena dianggap baik, kudus, saleh, lalu mendapatkan sinar matahari lebih banyak, hujan lebih bagus, lebih teratur. Saudari-saudara, semua ini menunjukkan betapa Tuhan itu Tuhan yang baik. Betapa Allah itu Bapa yang bijaksana. Betapa Allah itu Allah yang selalu memberi kesempatan yang sama untuk setiap orang. Memberi berkat yang boleh dikatakan tidak membeda-bedakan orang. Persoalannya saudara-saudari adalah apakah kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus mampu mengikuti pola atau cara Yesus bersikap, cara Yesus bertindak. Ini bagian pertanyaan permenungan untuk masing-masing kita. Mampukah kita menjadi seperti Yesus? Di bagian akhir Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna." Kadang-kadang saudara-saudari kita mengatakan, kita kan masih manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Saya belum malaikat dan sebagainya. Karena itu kesabaran saya masih terbatas. Saudari-saudara, ingatlah, Tuhan tidak pernah memberi batas itu. Kitalah yang menentukan batas itu. Dan hari ini Tuhan Yesus ingin kita berubah. Kita dengar kata-katanya, kita laksanakan dalam hidup kita. Jangan merasa sudah baik kalau tidak berbuat jahat. Jangan merasa sudah orang baik kalau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
itu belum cukup. Untuk orang yang menyakiti, Tuhan Yesus mengatakan, doakan dia. Untuk orang yang merugikan, balaslah dia dengan kebaikan. Karena itu saudara-saudari, saya lalu ingat akan sebuah kalimat yang bagus sekali, yang mengatakan, entah siapa yang katakan itu saya lupa, tetapi kalimatnya seperti ini. Balas dendam terbaik adalah mengampuni. Cara membalas dendam terbaik adalah dengan mengampuni. Saudara-saudara, kalimat ini syarat makna. Bahwa kalau kita memang ingin membalas dendam, balaslah dendammu dengan memberikan pengampunan. Itu bukan hanya menyembuhkan dia, tapi juga menyembuhkan diri kita sendiri. Itu bukan menyangkut bahwa dia pantas dikasihani, tapi itu memperlihatkan kualitas diri kita, kualitas kasih yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, dunia menjadi lebih baik kalau hukum cinta kasih ini sungguh merajai hati setiap orang. Hidup bersama menjadi lebih baik kalau hukum cinta kasih ini mampu kita terapkan dalam seluruh hidup kita, sehingga dunia ini akan menjadi lebih baik, sehingga bumi sebagai rumah bersama ini akan kita huni sebagai rumah bersama seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Moga-moga saudari-saudara berangkat dari firman Tuhan dan permenungan hari ini, kita semakin diantar untuk memiliki kualitas kasih yang bersumber dari iman Kristiani kita. Kita mengasihi karena itu menyangkut kualitas diri kita, kualitas iman kita. Dan jangan lupa, balas dendam terbaik adalah dengan mengampuni. Selamat berbuat baik hari ini, selamat mengasihi, selamat memberikan pengampunan. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa meneguhkan sekaligus menegur kami umat-Mu. Kami yang seringkali merasa sudah menjadi orang Katolik yang baik, menjadi orang beriman yang baik kalau kami tidak menyakiti orang lain, atau kalau kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kalau kami merasa tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Hari ini Tuhan Engkau mengajari kami bahwa bila kami ingin semakin serupa denganmu, kami harus mampu mengasihi. Dan wujud mengasihi yang paling tinggi itu adalah dengan mengampuni. Engkau telah memberi kami juga teladan di kayu salib ketika Engkau mengampuni mereka yang menyalibkan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada kami. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani hidup ini. Agar kami mampu menjalani masa-masa tobat sepanjang Prapaskah ini, untuk semakin memperbaharui iman kami, memperbaharui perilaku, pola pikir, dan cara bertindak kami, sehingga pada saatnya nanti kami semakin sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Ingatlah ya Bapa, dengan penuh kasih akan hamba-Mu pasangan suami istri Pak Rudi dan Bu Risa yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Semoga Engkau memberkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang mereka butuhkan. Teguhkan mereka agar sebagai suami istri, sebagai keluarga, hidup mereka senantiasa menjadi berkat bagi siapapun. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 27 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agus Malu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.